Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Laila Mufariha. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang sharing tentang 5 hal kondisi hati yang harus kita perhatikan saat melakukan self agar self itu efektif. Seperti itu teman-teman. Apa itu 5 kondisi hati? Pertama ya, biasanya kita singkat dengan YKIPS. Apa itu YKIPS? Y itu yakin. Nah, yakin. Apakah kita itu harus yakin kalau self ini bisa menyembuhkan? Apakah kita harus yakin sama orang yang napping kita? Mungkin kalau ketika kita di tapping seorang self-care, apakah kita harus yakin orang itu bisa mengobati kita? Tidak seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya sih kalau biasanya kan kayak gini biasanya itu. Aku mau berobat di situ, soalnya yakinku di situ yang bisa menyembuhkan. Nah, kalau self bukan seperti itu teman-teman. Yakinnya itu kita nggak perlu yakin self itu bisa menyembuhkan. Enggak, kita nggak perlu yakin orang yang napping kita itu, misal kalau kita di tapping ya, bisa menyembuhkan. Enggak, kita nggak perlu seperti itu. Perlunya itu adalah kita yakinnya sama Allah, bukan sama orangnya. Nah, misal kita napping diri sendiri ya, apakah saya harus yakin kalau self ini yang saya lakukan ini bisa menyembuhkan masalah fisik saya atau masalah emosi saya? Enggak harus. Kita nggak harus yakin. Kalau kita nggak yakin, nggak apa, kita nggak perlu percaya diri, nggak apa-apa. Yang penting kita percaya Allah teman-teman. Nah, percaya Allah gimana? Nah, kita harus percaya, kita harus yakin kalau Allah itu maha kuasa atas segalanya. Kita harus yakin kalau tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi misal ya, kita menderita sakit kronis, misal kanker atau masalah-masalah emosi yang terasa kita itu sangat berat sekali, yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Nah, seperti itu. Nah, waktu kita tapping itu kita harus yakin akan kuasa Allah, bahwa Allah itu bisa melakukan segala-galanya. Jangan sampai kita membatasi kuasa Allah. Seperti itu. Jangan sampai kita membatasi kuasa Allah untuk bekerja. Seperti itu teman-teman. Menurut kita seperti tidak mungkin, tapi apa yang tidak mungkin menurut Allah? Seperti itu. Yakinnya seperti itu ya. Jadi yakinnya nggak harus percaya diri, enggak. Kita cukup percaya sama Allah. Seperti itu ya yakinnya ya. Oke. Setelah yakin ada YKIPSK. K-nya itu khusyuk. Nah, jadi ketika melakukan yang penting itu khusyuk itu pas waktu melakukan set up. Set up ini kan ada doa. Jangan sampai kita itu ketika set up berdoa, istilahnya di doanya set up kan itu seakan-akan memasrahkan masalah kita sama Allah. Ya, kita minta pertolongan, kita berdoa sama Allah, tapi kalau nggak khusyuk, nggak serius, mintanya di mulut, tapi hatinya enggak, gimana? Nggak sopan kan? Kalau kita mintanya aja nggak sopan, kira-kira yang diminta itu apa ya? Mau dikasih nggak sih? Seperti kan? Ini minta beneran nggak sih? Minta kok nggak serius gini? Nah, ya kan, kalau nggak khusyuk ya. Makanya ketika set up itu harus khusyuk. Ketika tune in, ketika tapping itu kan benar-benar harus merasakan masalahnya, kemudian ikhlas, pasrah, seperti itu harus khusyuk. Apa yang diucapkan itu harus benar-benar sesuai dengan pikiran dan hati kita. Seperti itu. Jangan hanya set up kita buat kalimatnya seperti itu, tapi ternyata di hatinya enggak, malah kadang masa kita suruh ikhlas, pasrah, seperti itu kan. Khusyuk pokoknya kita tuh khusyuk, apa yang kita ucapkan ya itu yang harus dibayangkan dalam hati dan pikiran. Seperti itu. Jadi khusyuk ini juga komponen penting saat agar
save yang kita lakukan itu efektif seperti itu. Setelah yakin, khusyuk, YKI, ikhlas ya. Ikhlas itu artinya ridho dengan ikhlas itu ridho atau menerima rasa sakit kita, baik rasa sakit fisik maupun emosi, seperti itu teman-teman. Jadi kan meskipun misal saya merasa sakit hati dengan seseorang, saya ikhlaskan rasa sakit hati ini. Nah, kita itu ikhlas dengan masalah yang kita hadapi, baik masalah itu emosi maupun masalah sakit-sakit fisik lainnya. Ikhlas, ridho, menerima apapun yang diberikan Allah, kita syukuri, seperti itu teman-teman. Loh, kok sakit malah disuruh ikhlas? Kayak gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, iya, soalnya kalau kita itu ikhlas menerima rasa sakit kita, biasanya rasa sakit itu seakan-akan itu udah nggak ada apa-apanya. Ketika ikhlas kemudian kita tuh membayangkan ada kenikmatan lain ya, mungkin ya, itu semakin kita bisa menerima rasa sakit itu, semakin rasa sakit itu tiba-tiba pergi, seperti itu teman-teman. Coba aja ketika kamu merasakan sakit, rasa marah, atau sakit fisik, atau sakit emosi, atau kecewa sama seseorang, kita ikhlaskan. Nanti rasa kecewanya itu tiba-tiba, rasa sakit hatinya itu tiba-tiba akan hilang, seperti itu ya. Ikhlasnya seperti itu ya, ridho, menerima apapun keadaan kita, seperti itu. Kalau kita pengen sembuh dari sakit, ikhlaskan dulu. Itu yang harus, komponennya harus diperhatikan saat melakukan save. Nah, setelah ikhlas ada itu pasrah. Pasrah itu beda ya, pasrah sama ikhlas. Kalau ikhlas itu menerima dengan legowo apapun yang kita alami saat ini, sedangkan kalau pasrah itu menyerahkan apa yang terjadi nanti sama Allah, terserahnya Allah pokoknya. Nah, jadi setelah kita mengikhlaskan rasa sakit kita, entah itu sakit emosi ataupun sakit fisik apapun itu, kita ikhlaskan. Setelah itu kita pasrahkan sama Allah, biar terserah Allah bagaimana Allah menyembuhkannya, atau pokoknya terserah Allah mau sembuh enggak, kita terima, kita ikhlas, dan kita pasrahkan saja sama Allah, gitu teman-teman. Tapi kan di dalam kalimat setup itu aslinya kan kita tuh, ya Allah, meskipun misal ya, meskipun misal saya sakit hati, meskipun saya merasakan rasa sakit hati yang teramat-amat dalam, saya ikhlas menerima rasa sakit hati ini, ya, saya pasrahkan kedamaian hati saya hanya padamu ya Allah. Nah, itu ketika kita ngomong saya pasrahkan kedamaian hati, kan aslinya kan kita menginginkan kedamaian hati, tapi kita nggak langsung mintanya tuh, nggak bisa ngoyok-ngoyok, maksa-maksa gitu, enggak, halus, harus sopan ya. Kita minta aja sama orang tua atau sama bos atau sama itu kan kita harus sopan. Masa sama Allah nggak sopan, kan nggak pantas gitu ya kan. Nah, itu teman-teman, maksudnya pasrah itu ikhlas, pasrah, apalagi YKIPS, syukur. Nah, syukur yang kelima itu syukur. Nah, syukur ini ya kita harus bersyukur saat kondisi semua baik-baik saja. Kita juga harus bersyukur saat semua itu tidak baik-baik saja. Jadi jangan pilih-pilih syukurnya. Ya Allah, aku bersyukur sekali sekarang lagi dapat rezeki yang berlimpah. Namun ketika kita diuji sedikit saja masalah rezeki, mungkin berkurang omsetnya, langsung rasanya mengeluh ya, seperti itu kan nggak boleh. Syukur itu ya harus saat kondisi baik maupun saat kondisinya susah, suka duka, itu tetap harus bersyukur. Karena sebenarnya jangan fokus ke masalahnya. Kalau kita terlalu fokus ke masalah yang kecil, kenikmatan yang besar seperti bernafas itu nggak kerasa, karena kita tuh terlalu fokus pada masalah-masalah kecil.
Padahal yang besar itu kenikmatan yang diberikan Allah, anugerah terindah, kenikmatan itu kadang sampai tertutup sama masalah-masalah kecil yang kita alami, seperti itu teman-teman. Nah itu dia ya, YKIPS itu harus ditanamkan dalam-dalam ketika kita itu ketika kita ingin self itu efektif, dan itu tidak hanya ketika kita melakukan safety saja, itu harus menjadi sebuah kebiasaan, refleks ketika terjadi apapun itu YKIPS, seperti itu teman-teman. Itu pegangan penting 5 kondisi hati yang harus kita kuasai biar hidup kita bahagia tanpa syarat apapun. Nah seperti itu. Oke, sekarang setelah YKIPS saya ingin menjelaskan sedikit tentang 5 penderitaan hidup, 5 sumber penderitaan hidup. Apa aja itu 5 sumber penderitaan hidup? 5 sumber penderitaan hidup itu pertama, biasanya karena dia menyesali masa lalu. Nah, menyesali masa lalu itu seperti apa? Menyesali masa lalu itu misal ya, saya pernah menyesali masa lalu saya. Misal seperti ini. Dulu waktu masih ada suami, saya tuh kadang ya namanya anak masih kecil-kecil ya, anak masih kecil-kecil, kadang suami minta dibuatin, dek buatin kopi. Itu mas buat sendiri lagi repot ini anak, seperti itu. Nah itu sekarang ketika suami saya tiada, saya rasanya menyesal sekali. Kenapa ya dulu itu minta kopi aja, saya masih tunda-tunda, saya suruh bikin sendiri. Sekarang nggak ada yang nyuruh bikin kopi, nyesel. Seperti itu teman-teman. Itu kadang itu remeh sih, kadang saya tuh merasa belum menjadi istri yang baik gitu buat suami saya. Tapi ya ketika saya hal-hal seperti itu, nah di sini tuh emosi-emosi negatif seperti ini nih yang harus di-tapping, seperti itu teman-teman. Karena itu kalau dipelihara terus itu menjadi sumber penderitaan hidup kita gitu. Oke, seperti itu contoh yang mudah-mudah saja ya. Kemudian tidak bisa menerima masa kini. Misal sekarang saya contohkan, saya nggak nyontohin yang lain-lain, saya nyontohin saya sendiri seperti itu. Tidak bisa menerima masa kini. Misal keadaan saya sekarang ini kan single parent, suami saya meninggal, saya diamanai 3 anak kecil-kecil. Nah itu kalau saya tidak bisa menerima masa kini saya ini, sekarang ini tidak bisa menerima keadaan saya di tengah suami, itu akan menjadi sumber penderitaan hidup saya teman-teman, seperti itu. Tapi karena kemarin sudah saya selesaikan dengan 3P, saya buang sampah-sampah emosi itu, alhamdulillah sekarang sudah agak fresh seperti itu, karena saya sudah insya Allah sudah bisa menerima keadaan saya saat ini, seperti itu. Nah, kemudian ada mengkhawatirkan masa depan lah, mengkhawatirkan masa depan. Salah satu nomor 3 penderitaan hidup itu mengkhawatirkan masa depan. Misal ya, saya contohkan saya sekarang aja, saya contohkan saya sendiri mengkhawatirkan masa depan. Ketika saya pertama kali dapat kabar suami saya meninggal, gitu yang langsung refleks saya itu, gimana saya harus gimana ini, nanti gimana sih, anak saya masih kecil-kecil, saya nggak terbiasa untuk keluar rumah, saya nggak bisa naik motor. Ya pas waktu itu ya, pas waktu dapat berita itu ya belum mikir sih, cuma saya itu mikirnya anak 3, gimana saya harus merawat anak 3 ini ya, seperti itu. Sampai berhari-hari itu ya saya pikirin, bukan ya saya sedih, tapi saya tuh lebih mikir tentang masa depan saya dan anak-anak saya itu gimana nanti kesulitannya membimbing anak tanpa ayahnya langsung, seperti itu kan berat kan. Nah itu kalau saya pikirin terus itu bisa menjadi sumber penderitaan hidup saya. Tapi alhamdulillah kemarin sudah saya selesaikan juga dengan 3P. Alhamdulillah sekarang lebih tenang, nggak terlalu mengkhawatirkan nanti gimana. Ya udah terserah Allah lah, nanti gimana. Insya Allah saya akan selalu ditolong sama Allah, selalu dimudahkan sama Allah, pasrah ikhlas keadaannya. Seperti itu teman-teman. Kembali lagi tadi yang kondisi hati itu kan. Sumber penderitaan hidup yang keempat itu adalah terlalu mendengarkan orang lain.
itu tajam silet. Sering kan dengan seperti itu. Nah itu teman-teman, salah satu penderitaan hidup itu adalah terlalu mendengarkan orang lain. Orang lain belum tentu mengerti keadaan kita, orang lain belum tentu mengerti. Contoh saja ya teman-teman, saya meskipun sebagian ya memang nggak semuanya, tapi ada juga sebagian seperti ini. Mbak Rika itu kok belum move on ya gitu, kok nggak move on, kenapa kok masih kepikiran suaminya terus, kok masih nggak mau membuka hati. Saya mau buka hati atau enggak kan ya, itu kan setiap orang kan mempunyai itu bukan karena saya nggak move on, bukan. Kalau saya mah sudah move on, hati saya sudah bisa menerima, itu kan udah move on. Saya juga nggak sedih-sedih mulu, tapi untuk harus cari pengganti kan nggak harus kayak gitu. Kalau menurut saya move on itu nggak harus seperti itu. Menurut saya ini sudah move on, tapi kan prinsip orang beda-beda kan, prinsip orang beda-beda, nggak bisa diituin gitu. Terus ada yang bilang gini, terlalu pilih-pilih ya gitu. Nah, saya pilih-pilih, saya nggak pengen pilih siapa-siapa, seperti itu, misal seperti itu. Terus gini, ada kadang itu kalau saya namanya saya itu bisnis online ya, saya juga harus eksis di medsos. Nah sekali-kali kan saya itu kan harus foto, harus menampilkan saya biar teman-teman saya yang baru saya add pertemanannya itu tahu wajahnya Mbak Rika itu seperti apa. Nanti kalau kenal nanti kan akan terjadi trust seperti itu kan penting buat orang yang dunianya, usahanya itu di dunia online itu kan penting ya seperti itu. Nah nggak sering juga sih, tapi ada ya seperti itu. Ketika saya tuh menampilkan selfie foto seperti itu, aduh Mbak Rika ini kayaknya udah mulai sering-sering pasang foto ini, kenapa ya, kayaknya ada ini seperti itu, juga ada seperti itu. Tapi ya biarlah orang berkata seperti apa, mereka kan nggak tahu tujuan kita. Misal kita posting nulis bla 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 itu, terus nanti ada yang menilai terlalu menampakkan, pamer, terserah. Yang penting kita itu menjaga hati kita sendiri kayak gitu kan. Mereka nggak tahu tujuan kita apa, namanya juga kita jualan, kita perlu trust seperti itu. Seperti itu teman-teman. Yang penting kita itu hanya kita bisa mengontrol diri kita, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Mau ngomong seperti apa terserah, biarin. Yang penting kita kontrol hati kita biar nggak terpengaruh dengan omongan tetangga, omongan teman di luar sana. Sudah biarin, yang penting kita tata hati kita. Kalau memang membutuhkan niat yang baik, kita tata niat kita. Iya nggak apa-apa, omongan orang itu kita jadikan masukan biar menjaga diri kita, biar nggak seperti itu kayak gitu, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan sampai menjadikan kita itu merasa bersalah. Kita bingung mau gini nurutin ini, maunya gini, mau nurutin si itu, maunya gitu, bingung kan. Ya udah, kita nurutin diri sendiri, tapi juga harus ada ilmunya, gimana prinsip-prinsipnya itu kita harus tahu. Kita menjalani hidup ini harus punya prinsip seperti itu, jangan terlalu memikirkan omongan orang-orang seperti itu ya teman-teman. Yang keempat itu yang contoh-contoh yang nanti masalah-masalah emosi yang menjadi 5 sumber penderitaan hidup ini. Nanti kalau teman-teman itu praktek 3P itu harus di list, dicatat semua emosi-emosi negatifnya, kemudian dibereskan, dibuang satu-satu. Buanglah sampah emosi pada tempatnya teman-teman, jangan ditimbun, nanti jadi busuk. Nanti kalau sudah busuk, yang repot teman-teman sendiri, seperti itu. Oke, yang terakhir, tidak mau memaafkan.
tidak mau memaafkan. Ketika kita mungkin ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita merasa sakit hati, kita tidak mau memaafkan, orangnya belum tentu merasakan sakit hatinya kita. Kita sendiri yang menimbun sampah emosi itu. Kita kalau lihat dia merasa jengkel, sakit, kita sendiri yang susah kalau kita nggak memaafkan orang lain, orangnya belum tentu sadar. Nah, jadi kalau ada orang lain yang bersalah sama kita, ya udah maafkan saja, biarlah. Itu seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga video ini bisa difahami dengan mudah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kepleset atau apapun itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.